A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farasna bihim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Musyairi Ali pada acara Hikmah Jumat. Di acara Hikmah Jumat pada kali ini saya terkhusus akan menyampaikan tentang syahadah atau kewafatan Imam Musa Al-Kadzim, salah satu dari imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, salah satu sosok manusia agung keturunan Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sampaikan rasa berduka yang sedalam-dalamnya atas syahadah atau wafatnya Imam Musa bin Imam Ja'far As-Shadiq, di mana Imam Ja'far As-Shadiq adalah gurunya para imam-imam mazhab. Imam Musa Al-Kadzim meninggal 25 Rajab tahun 183 Hijriah. Dalam riwayat lain, beliau meninggal tahun 186 Hijriah, diracun oleh penguasa zalim Bani Abbasiyah ketika beliau berada di penjara hari Jumat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Imam Musa adalah seorang sosok manusia yang diakui di dalam sejarah, bahwa sejarah hidup beliau setelah meninggalnya ayah beliau Imam Ja'far As-Shadiq, maka beliau menjadi rujukan kaum muslimin pada waktu itu, dan beliau dikenal diberi julukan sebagai Al-Kadzim atau orang yang bisa menahan amarah. Beliau juga diberi gelar As-Sabir, orang yang sangat bersabar. Begitu juga beliau terkenal dengan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Imam Musa Al-Kadzim adalah keturunan Rasulullah SAW, Musa bin Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Imam Husain Asy-Syahid di Karbala bin Imam Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kehidupan Imam Ja'far ini yang berkuasa pada waktu itu Bani Abbasiyah, beliau hidup di zaman Bani Abbasiyah, di mana penguasanya atau khalifahnya pada waktu itu adalah Al-Hadi sampai dengan Harun Ar-Rasyid, di mana beliau banyak menghabiskan waktunya di zaman Bani Abbasiyah ini di penjara. Ada yang mengatakan beliau di penjara selama 6 tahun. Riwayat lain mengatakan beliau di penjara 7 tahun. Riwayat lain mengatakan bahwa beliau di penjara selama 14 tahun oleh kezaliman penguasa pada waktu itu. Sekalipun beliau di dalam penjara, namun akhlak atau perangai yang telah dibentuk atau dinampakkan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, maka kerinduan orang terhadap Imam Musa Al-Kadzim sebagai juru selamat, sebagai pemberi petunjuk, sebagai pemberi arahan keselamatan, jalan kebenaran, penegak keadilan, memberikan rambu-rambu suatu keadilan dan membendung suatu perbuatan kezaliman, sehingga para penguasa melihat kedudukan beliau di masyarakat itu harus menangkap beliau tanpa kesalahan yang jelas dan dijebloskan ke dalam penjara menerima berbagai siksaan. Namun aura positif, keagungan, kemuliaan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Musa Al-Kadzim, tidak bisa dibendung. Hal itulah yang membuat penguasa pada waktu itu akhirnya memutuskan untuk membunuh Imam Musa Al-Kadzim agar pengaruh-pengaruh kemuliaan yang dirasa oleh penguasa zalim pada waktu itu akan menggoyahkan, menghancurkan kekuasaan mereka. Akhirnya penguasa pada waktu itu Harun Ar-Rasyid memutuskan untuk membunuh Imam Musa Al-Kadzim dengan memberikan makanan yang dibubuhi racun
Kemudian setelah memberi makanan yang dibubuhi racun, kemudian Imam Musa Al-Kazim meninggal dunia, wafat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penguasa pada waktu itu memanggil para faqih untuk menyaksikan kewafatan Imam Musa Al-Kazim, dan sang penguasa berkata pada waktu, wahai para fuqaha, wahai para faqih, wahai para ulama, saksikan bagaimana menurut pendapat Anda, adakah bekas-bekas luka pembunuhan atas kewafatan Musa bin Ja'far? Para tokoh-tokoh agamawan pada waktu itu mungkin karena ketakutannya kepada para penguasa mengatakan, bersaksi bahwa Musa Al-Kazim adalah meninggal secara biasa di penjara. Inilah yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa biadabnya para penguasa pada waktu itu meletakkan jasad mulia yang sudah tak bernyawa itu lagi, yaitu Imam Musa Al-Kazim, di atas jembatan. Kemudian ada orang yang berteriak, ini adalah jenazah Musa Al-Kazim. Kemudian orang mengira bahwa Imam Musa Al-Kazim yang merupakan manusia agung, representasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya, disaksikan orang dalam meninggal dunia di atas jembatan yang dibuang oleh penguasa zalim pada waktu itu. Artinya apa? Setiap kebenaran, setiap al-haq, wabil haqqi aktsaruhum karihun, terhadap kebenaran sangat sedikit sekali. Kebanyakan orang itu membencinya. Sedikit sekali orang yang mencintai sebuah kebenaran. Tetapi kebenaran tidak bisa dibungkam. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmun nurih walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Mereka berkehendak untuk membungkam, menutupi sebuah kebenaran dengan propaganda mulut-mulut mereka, melalui kekuasaan, melalui media pada waktu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang jahat, orang-orang kafir itu membencinya. Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim adalah merupakan seorang imam yang mulia. Dia adalah merepresentasikan dari risalah-risalah suci kenabian, sehingga kesyahadahan beliau adalah merupakan duka semesta pada waktu itu, di mana orang-orang menjadikan Imam Musa Al-Kazim, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tokoh masyarakat yang ditakuti oleh para penguasa, yang disangka oleh para penguasa ingin menggoyang kekuasaan. Semoga kita bersama-sama bisa meneladani para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di Jakarta Raya ini. Dan harus kita pahami, di setiap ada kebenaran pasti ada kebatilan. Di setiap ada pengusung kebenaran pasti ada yang melawan, yang musuhnya adalah pengusung kebatilan. Sampai berjumpa pada hikmah Jumat yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.